Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Nurlaila Basri 21801003 memenuhi tugas final Psikologi Pendidikan dengan judul Psikologi. Dosen pembimbing Dr. Kasman, SPDI, MPDI. Adapun rumusan masalah yang akan saya bahas di sini, yang pertama itu pengertian psikologi, yang kedua objek kajian psikologi, yang ketiga ruang lingkup psikologi, yang keempat manfaat mempelajari psikologi. Baiklah, yang pertama di sini saya akan membahas pengertian psikologi. Apa itu psikologi? Psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno dengan dua kata, psi yang arti jiwa dan logos ilmu. Secara etimologi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia, sedangkan secara terminologi, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku manusia dan hubungannya dengan lingkungan. Psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hubungan-hubungan antar manusia. Karena hubungan-hubungan antar manusia juga terbentuk dalam bentuk tingkah laku. Jadi, psikologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik secara individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungannya. Tingkah laku tersebut berupa tingkah laku yang tampak maupun tidak tampak, tingkah laku yang disadari maupun tidak disadari. Selanjutnya, ada beberapa menurut para ahli tentang psikologi. Yang pertama di sini menurut Plato dan Aristoteles. Menurut Plato dan Aristoteles, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa dan mempelajari proses dari awal hingga akhir. Yang kedua, menurut Wilhelm Wundt, psikologi adalah ilmu yang tidak hanya mempelajari tentang jiwa saja, tetapi juga mempelajari tentang pengalaman-pengalaman yang dirasakan dan yang timbul. Yang ketiga, menurut Woodward dan Marquis, psikologi adalah ilmu yang mempelajari aktivitas individu sejak dalam kandungan hingga akhir hayat seseorang. Dari dia dalam kandungan ibu sampai dia meninggal. Selanjutnya, menurut Knight, psikologi sebagai ilmu yang mendalami pengalaman dan tingkah laku manusia secara sistematis, baik mendalami secara normal hingga secara abnormal. Selanjutnya, menurut para ahli yang lainnya, menurut Dr. Siggi Dirgagunarsa, psikologi sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Selanjutnya, menurut John Brodus Watson, psikologi sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku seseorang yang tampak secara lahiriah saja. Yang selanjutnya, menurut Heger dan Clifford de Morgan, mereka berdua mengartikan psikologi senada, yaitu cabang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia saja, tetapi juga mempelajari tingkah laku hewan juga. Lanjut dengan pembahasan yang kedua atau rumusan masalah yang kedua, yaitu objek kajian psikologi. Bagaimana sih objek kajian psikologi itu? Objek kajian psikologi ini terbagi menjadi dua, ada objek material dan objek formal. Objek material adalah sesuatu yang dibahas, dipelajari, atau diselidiki, atau suatu unsur yang ditentukan atau sesuatu yang dijadikan sasaran pemikiran. Objek material mencakup apa saja, baik hal-hal konkret atau kerohanian, nilai-nilai, ide-ide. Objeknya itu manusia.
Contohnya, semua yang dilakukan oleh manusia, misalnya kalau dalam kerohanian itu seperti salat, zikir, mendengarkan ceramah. Selanjutnya, yang kedua, objek formal. Objek formal sini adalah cara memandang, cara meninjau yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap objek materialnya, serta prinsip-prinsip yang digunakannya. Objek formal juga digunakan sebagai pembeda ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Objek formal tersebut ini bersifat empiris atau nyata yang dapat diobservasi untuk memprediksi, menggambarkan sesuatu yang dilihat. Caranya melihat gerak-gerik seseorang, bagaimana ia melakukan sesuatu dan melihat dari matanya. Objek formal ini objeknya perilaku manusia. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat atau menatap mata seseorang untuk melihat gerak-geriknya, bagaimana ia melakukan sesuatu. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga ataupun rumusan masalah yang ketiga yaitu ruang lingkup psikologi. Ruang lingkup psikologi di sini terbagi menjadi dua, ada psikologi umum dan ada juga psikologi khusus. Yang pertama, psikologi umum. Psikologi umum adalah psikologi yang menyelidiki dan mempelajari kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas psikis manusia pada umumnya yang dewasa, yang normal, dan yang beradab. Yang kedua, psikologi khusus. Psikologi khusus adalah psikologi yang menyelidiki dan mempelajari segi-segi kekhususan dari aktivitas-aktivitas psikis manusia, berupa hal-hal yang menyimpang dari psikologi itu sendiri. Adapun cabang psikologi khusus ini ada beberapa cabang psikologi khusus. Yang pertama, psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan ini membicarakan perkembangan psikis manusia dari masa bayi hingga tua. Perkembangan tersebut bisa mencakup psikologi anak atau mencakup masa bayinya, psikologi puber, psikologi masa remajanya, psikologi dewasa, hingga psikologi tua. Yang kedua, psikologi sosial. Psikologi sosial ini yang membicarakan tentang tingkah laku atau aktivitas-aktivitas manusia dalam hubungannya dengan situasi sosial atau bermasyarakat. Yang ketiga, psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan yang menguraikan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas manusia dalam hubungannya dengan situasi pendidikan. Misal, bagaimana cara guru menarik perhatian siswa agar pelajaran tersebut dapat dengan mudah diterima oleh siswanya. Begitu. Yang keempat, kepribadian. Psikologi kepribadian. Psikologi kepribadian ini mempelajari tingkah laku manusia sesuai dengan lingkungannya, begitu. Yang kelima ini psikologi psikopatologi. Psikologi psikopatologi ini menyelidiki berbagai gangguan mental serta gejala abnormal lainnya. Selanjutnya, psikologi kriminal. Psikologi kriminal ini mempelajari masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Psikologi kriminal ini sering juga disebut dengan psikologi forensik. Selanjutnya, manfaat mempelajari psikologi. Adapun manfaat mempelajari psikologi itu sendiri, yang pertama, dapat memahami diri sendiri. Bagi manusia, sangat penting untuk memahami dirinya sendiri dan hubungannya dengan lingkungan. Dengan demikian, mempelajari psikologi, maka
Seseorang dapat mengenal kepribadiannya sendiri, watak, dan dapat mengidentifikasi masalah psikologi pada diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, memahami penyebab suatu perilaku. Memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang psikologi dapat memahami mengapa seseorang menunjukkan perilaku tersebut, sehingga seseorang dapat menjelaskan suatu perilaku dengan cara menghadapinya. Dan yang ketiga, dapat membantu orang lain. Dengan memiliki pengetahuan yang cukup tentang psikologi, maka seseorang dapat membantu orang lain dalam menyelesaikan masalahnya. Dalam hal ini, seseorang tidak harus menjadi psikolog, tapi setidaknya mengetahui teori-teori psikologi sehingga dapat melihat sesuatu masalah dari sudut pandang yang berbeda dan memberikan pilihan solusi untuk menghadapinya. Sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan dalam materi saya ini mengenai psikologi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.